Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Iwan di sini. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan mengenai cara membaca alat ukur mekanik. Jangan lupa untuk selalu berdoa di awal pelajaran dan juga mengisi absensi hari ini ya. Oke, ini adalah berbagai macam alat ukur mekanik ya. Jadi yang paling kiri atas itu adalah mistar baja, kemudian yang tengah itu adalah pita ukur. Kemudian yang sebelah kanannya itu yang seperti kipas itu adalah feeler gauge. Kemudian yang kiri bawah itu adalah vernier caliper atau jangka sorong. Kemudian di tengahnya bawah itu adalah mikrometer dan sebelah kanan bawah itu adalah dial indikator. Nah, ini adalah penggunaan daripada jangka sorong ya. Kemudian yang tengahnya mikrometer dan dial indikator. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan kalian untuk mencari di YouTube ya cara jenis-jenis alat ukur mekanik dan cara penggunaannya. Nah, untuk lebih mempercepat atau mempermudah dalam belajar, sebaiknya kalian membuat kelompok dengan 3 atau 4 orang. Kemudian untuk dicari atau dibahas mengenai macam-macam alat ukur mekanik, kemudian fungsinya, kemudian penggunaannya dan juga bagaimana perawatannya. Nah, ini alat ukur teknik itu ada alat ukur mekanik, yaitu yang tadi seperti mistar baja, pita ukur, jangka sorong, vernier caliper itu adalah alat ukur mekanik. Kemudian alat ukur pneumatik itu biasanya untuk mengukur tekanan udara ya. Contohnya kalau di sepeda motor itu kalian mengisi angin itu nanti tekanannya bisa diukur, atau juga nanti bisa mengukur tekanan kompresi pada piston ya, dan juga eh, tekanan atau kebocoran pada radiator ya, itu alat ukur pneumatik. Ada juga yang alat ukur hidrolik, biasanya untuk mengukur semprotan solar pada injektor ya, injektor mesin diesel ya. Kemudian alat ukur elektronik itu yang biasa kalian lihat itu biasanya avometer ya. Kemudian ini alat ukur mekanik tadi sudah dijelaskan, mistar baja yang paling atas untuk mengukur dimensi secara kasar, jangka sorong mengukur dimensi luar, dimensi dalam dan kedalaman, mikrometer untuk mengukur dimensi luar dan dalam untuk ukuran yang lebih teliti. Kemudian indikator mengukur keolengan, kebengkokan atau kerataan, dan terakhir feeler gauge untuk mengukur celah. Nah, ini mistar baja, ini adalah ukur dimensi panjang, lebar, tebal ya. Cuman ini masih ukuran kasar ya. Kemudian ini meteran pita juga, ini untuk mengukur yang lebih panjang daripada atau tidak bisa dijangkau oleh mistar baja. Jadi kita menggunakan meteran pita. Kemudian ini mistar baja, ini cara membacanya ya. Jadi yang atas itu ada 7 mm, itu artinya adalah 7 strip dari angka 0. Jadi kalian hitung saja dari 0 sampai 7 itu ada 7 strip, artinya 7 mm. Kemudian ada 22 mm, itu artinya adalah ini dari 0 ke 2 itu kan 2 cm. Jadi 2 cm itu sama dengan 20 mili ya. Nah, ini 20 mili lewat 2 strip berarti 22 mili ya. Jadi kalau senti itu 2,2 cm, kalau mili jadi 22 mili atau 22 strip. Nah, yang lebih atas lagi itu dari 0 ke 46 ya. Jadi kalau 0 ke 40 itu berarti 4 cm atau sama dengan 40 mili atau sama dengan 40 strip. Nah, ini udah 40 strip lewat 6 strip, jadi 46 strip. Makanya dibaca 46 mm atau 4,6 cm. Ya, kita gunakan milimeter saja, jadi 46 mm. Nah, sedangkan yang di bawah ini lebih teliti dari yang di atas. Kalau yang di atas kan 7 mm saja. Ini yang di bawah ini bisa 7,5 mm. Jadi ini dibagi dua lagi. Satu stripnya dibagi dua lagi ya. Jadi 7,5 mm. Kemudian yang di bawahnya lagi ada 22,5 mm. Jadi masih dibagi lagi ya, satu strip dibagi jadi dua lagi. Jadi ini lebih teliti dari yang di atas. Nah, ini berapakah alat ukur ini? Silahkan kalian cari. Ya, ini dari 0 ke ini mistar plastik biasa ya, sering dipakai misalnya. Dari 0 ke 2 setengah atau 2,5 cm atau 25 mili atau 25 strip. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, ini jangka sorong ini mempunyai fungsi seperti mistar namun lebih teliti ya. Nah, ini nama-nama bagian jangka sorong. Dari atas itu rahang dalam, yang bawah itu rahang luar. Yang untuk mengukur itu rahang dalam, rahang luar yang bawah. Kemudian yang kanan itu pengukur kedalaman, itu untuk mengukurnya. Kemudian skalanya itu yang skala inci kita nggak pakai ya, karena kita di Indonesia, ini inci hanya di Eropa ya. Kemudian skala senti itu sebetulnya yang kita baca bukan senti tetapi milimeter. Itu namanya skala utama ya, dari 0, 1 yang besar-besar itu sampai angka 14, 15 itu skala utama. Sedangkan yang di bawah itu skala nonius yang bergerak ya, bisa digeser ke kiri ke kanan, itu skala nonius atau skala Vernier. Nah, jangka sorong jadi udah jelas untuk mengukur panjang diameter luar suatu benda, untuk mengukur panjang celah ya dari diameter dalam suatu benda, kemudian untuk mengukur kedalaman. Jadi ada 3 yang bisa diukur oleh jangka sorong. Nah, ini yang atas untuk mengukur diameter luar ya, yaitu lingkarannya di rahang yang itu dimasukkan ke dalam. Kemudian di bawahnya itu mengukur diameter dalam, jadi digunakan yang rahang yang atas. Kemudian sebelah kanan itu mengukur kedalaman, ini digunakan yang secara tegak lurus ya. Nah, ini adalah 3 penggunaan jangka sorong. Ya, ini jangka sorong ukurannya ada yang 300 mili atau 30 cm, ada yang 500 mili atau 50 cm ya. Kemudian ketelitiannya yang sering digunakan adalah 0,05 mm dan 0,02 mm. Sekarang kita lihat bedanya apa yang 0,05 mm dan 0,02 mm. Nah, ini adalah ketelitian 0,05. Lihat, jadi ada angka di bawah itu 3, 4, 5, 6 itu adalah skala utama. Sedangkan yang di bawah 0, strip 1, strip 2, strip 3 itu skala nonius atau skala Vernier. Ya, sekali lagi, angka yang di atas 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah skala utama. Dan yang di bawah yang bisa digeser-geser itu 0, strip 1, strip 2, strip 3 itu skala nonius atau skala Vernier. Sekarang bagaimana cara membacanya? Kita lihat yang di atas angka 0 skala Verniernya itu angka 0-nya jatuh di angka berapa ya? Kita lihat di angka 4. Berarti 40 mili ya, atau 40 strip, kemudian lewat 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ya. Jadi kita bacanya di 47 lewat sedikit. Ya, 47 mili, nolnya menempel di situ. Sekarang kita tinggal lihat 47, berapa. Kita lihat yang di bawah ada 0, strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Nah, ternyata yang lurus 4 itu lurus dengan salah satu garis di skala utama di atas. Cuma 4 yang lurus di sini. Berarti itu yang dibaca ya. Artinya dibacanya 47 yang atasnya dan 0,40 yang bagian bawah. Jadi dibacanya berapa ini? 47,00 dan 0,4 mm. Cara bacanya adalah, nah, tadi di atas garis itu 47,00 ya. Artinya 47 strip. Ya, yang di atas angka 0-nya jatuh di angka 47. Kemudian 0,4-nya dari mana? Ya, skala di bawah garis atau skala noniusnya itu ada 8 strip dikali ketelitiannya 0,05 jadi 0,40. Gimana? Nah, ini. Jadi karena yang bagian bawah itu cuma 4 yang lurus dengan salah satu garis di atas. Jadi dibacanya 47,40. Artinya 47 mili ditambah 0,40 mili jadi 47,40. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi 8 strip kali 0,05 tinggal dihitung saja. Dari 0 ke strip pertama 0,5 1. Dari strip pokoknya dari 0 sampai 4 itu ada 8 strip. Ya, 0 strip 1, strip 2, strip 3, strip 4 itu ada 8 strip. Makanya di sini 8 kali 0,05 sama dengan 0,40 atau 47,40. Ya, atau dibaca langsung juga bisa. Kalau sudah bekerja kalian nanti tidak boleh lama-lama, cukup 8 atau 6 sampai 8 detik sudah bisa membacanya. Oke. Selanjutnya berapakah ini? Ini ketelitian 0,02. Nah,
kuncinya kalau ketelitian 0,02 ini yang di skala, kalau di atas itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu skala utama ya, sama dengan ketelitian 0,05. Sekarang yang di bawahnya itu ada 0, stripnya 4, 1, stripnya 4, 2, stripnya 4, 3. Itu skala Noniusnya. Kalau 0,02 antara 0 dan 1 itu ada 4 strip. Ya. Ingat, kalau 0,02 antara skala Noniusnya antara 0 dan 1 ada 4 strip. Antara 1 dan 2 ada 4 strip. Ya, nilainya satu stripnya adalah 0,02. Ya, kalau 0,05 antara 0 dan 1 ada berapa strip? Kita kembali lagi. Nah, ini kalau skala Nonius atau Vernier yang di bawahnya itu kalau 0,05 antara 0 dan 1 ada 1 strip. Antara 1 dan 2 ada 1 strip. Tapi kalau 0,02 antara 0 dan 1 ada 4 strip. Antara 1 dan 2 ada 4 strip. Ya. Sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, ini tinggal dibaca saja. Angka 0 skala Nonius yang bawah itu jatuh di angka berapa yang di skala utama. Nah, jadi 0-nya ini jatuh di angka 18. Ya, ini kan ada 0, 1 ya. 1 cm 10 mili. Lewat lagi 5 strip jadi 15 mili. Lewat 1 strip 16, 17, 18. Ternyata 0-nya ini jatuh di angka 18,00 mm. Itu yang skala utama. Sekarang yang skala di bawah jatuh di angka 0,24. Dari mana? Ya kan yang dari 0 ke 1 itu udah ada 4 strip. Berarti nilainya per stripnya 0,02 atau kelipatan 0,02. Ya, jadi 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10. Jadi di angka 0 ke 1 itu adalah 0,10, 0,12 dan seterusnya. Dan ternyata jatuh di angka 2 lewat 2 strip, jadi 0,24 mm. Jadi cara bacanya gimana? Tadi udah diketahui ya, yang skala utama yang di atas 0-nya jatuh di angka 18, skala Vernier atau Nonius yang di bawah jatuh di angka 24 atau 2 lewat 2 strip ya, kelipatan 0,02. Nah, begini cara bacanya. Pembacaan skala di atas garis 18 mm. Lihat skala di atas garis. Ya, 18. Jadi 0-nya jatuh di angka 18. Skala di bawah garis 12 strip kali 0,02 sama dengan 0,24. Jadi antara 0 yang di bawah ini sampai 22 ada berapa strip tadi? Ada 12 strip. Jadi 0, 1 strip ke 1, strip ke 2, 3 ke 4, terus 0,10 ya. Terus sampai ke strip kedua lewat 2 itu ada 12 strip atau 12 kali 0,02 sama dengan 0,24. Jadi kalau dijumlahkan 18,24. Ini cara diuraikan ya, tapi kalau cara cepatnya sudah saja langsung 0-nya jatuh di angka 18. Kemudian skala Noniusnya yang lurus adalah 20 lewat 2 strip atau 0,24. Jadi 18,24. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saja pada saat praktek itu kita bisa lebih jelas. Nah, ini sekarang ada contoh soal skala 0,05. Berapakah ini? Lihat 0-nya jatuh di angka berapa? 0-nya jatuh di angka 1 itu kan 1 cm 10 mili. Sesudah 10 mili 11, 12, 13, 14. Berarti 0-nya jatuh di angka 14 yang skala di atas garis atau skala utama ya. 14 itu berarti. Kemudian cari yang lurus. Manakah yang paling lurus? Nah, kalau di sini saya lihat yang paling lurus itu angka 4 yang di bawah itu yang skala Noniusnya. Ya, atau sama dengan 0,40. Jadi dibacanya berapa? Yang di atas 0 itu 14, yang di bawah garis di angka 4, jadi 14,40 mm. Ya, ini cara cepat. Kemudian yang selanjutnya ini ketelitian 0,02. Nah, ini kita lihat lagi 0-nya jatuh di angka berapakah yang skala Nonius yang di bawah itu 0-nya jatuh di angka berapa di skala utama di atas. Kita lihat di atas itu ada angka 3. 3 itu artinya 3 cm atau 30 mili
kemudian 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, berarti 35 ya. Yang di atas garis itu nolnya itu diangkat 35. Sekarang cari lagi garis yang paling lurus. Ternyata ada di 3 strip setelah angka 1. Ingat, ini ketelitian 0,02 ya, berarti 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, di 1 berarti 0,10, setelah 1 0,12, 0,14, 0,16 ya. Berarti itu 3 strip setelah 1 itu 0,16. Jadi dibacanya adalah 35,16 ya. Itu cara cepat. Ini ketelitian 0,02. Oke, nanti kita latihan di lapangan itu akan lebih jelas ya. Kemudian ini mikrometer sekrup, ini biasanya diukur mengukur benda diameter luar yang kecil-kecil dan lebih teliti. Ya.